Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di video kita. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan melancarkan rezekinya juga. Dan aku ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan semoga puasa kalian hari ini lancar sampai buka puasa nanti ya. Oke, di video kali ini aku akan mereview film yang berjudul Trapped yang dirilis pada tahun 2016. Konten ini sedikit mengandung spoiler ya. Film bercerita tentang seorang karyawan yang terjebak di dalam apartemen kosong dan ternyata tidak akan semudah itu untuk keluar dari sana. Film ini menyajikan suasana yang dramatis dan menegangkan. Bayangkan, terjebak sendirian tanpa ada listrik, air, minuman, dan juga makanan. Bahkan gak cuma sehari, melainkan berhari-hari. Oke deh, langsung aja ya, gak usah lama-lama. Langsung juga filmnya. Let's go. Film ini dibuka dengan seorang pria yang bernama Saurya yang sedang berada di sebuah kantor. Dia terlihat sedang jatuh cinta kepada perempuan di kantor itu yang bernama Nuri. Suatu hari, Saurya berhasil mengajak kencan Nuri. Namun, tanpa disadari, Nuri telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan akan menikah 2 hari lagi. Namun, apalah daya, mereka berinisiatif untuk kawin lari. Keesokan harinya, Saur pergi mencari kontrakan untuk mereka berdua. Banyak tempat yang didatangi oleh Saur, namun uangnya tidak cukup. Ketika Saur pergi, kemudian ada seseorang yang mendatanginya untuk menawarkan apartemen yang pas dengan uangnya. Kemudian Saur digonceng untuk diajak melihat ke apartemen yang dijaga oleh kakek-kakek tua dengan pendengaran yang kurang baik. Sesampainya di kamar, pintu agak sulit untuk dibuka karena sudah 2 tahun kosong ditinggal oleh pemiliknya karena akan bermasalah dengan pajak. Dengan senang, akhirnya Saur jadi mengambil apartemen tersebut. Selesai berkemas, Saur berpamitan dengan teman-teman satu kosnya. Dan pada malam itu, Saur berangkat ke apartemen barunya. Dengan penuh semangat, Saur merapikan semua isi rumahnya. Ketika bangun, Saur mengecek HP, yang ternyata tidak terisi baterainya sama sekali, karena kurang pas mencolokkan chargernya. Sambil menunggu baterai penuh, Saur membersihkan diri untuk segera menunjukkan apartemen barunya ke Nuri. Saat sudah di depan lift, Saur lupa dengan HP-nya yang ketinggalan di dalam apartemen. Ketika mengambil HP, Saur juga lupa meninggalkan kuncinya yang masih tergantung di luar. Secara tiba-tiba, pintu tertutup karena terkena hembusan angin dari balkonnya. Saur yang panik membuka pintu tersebut dengan alat yang ada di dalam kamarnya. Meskipun gagal, Saur masih berusaha keras untuk membuka pintu. Saur kemudian mencoba menghubungi tukang kunci online. Ketika hendak memberitahu alamat, tiba-tiba HP Saur mati karena lowbat. Kemudian, dia mengecas HP tersebut sambil menyalakan AC. Tiba-tiba, hal tak terduga terjadi di apartemen itu. Tiba-tiba listrik mati total, dan kepanikan pun menjadi tambah panik. Lalu, ia memukulinya dengan tang, namun malah melukai tangannya sendiri. Saur kemudian menggosok baterai tersebut dan menjemurnya, namun tidak ada hasilnya. Saur kemudian berteriak dengan keras meskipun tahu kalau penjaganya pendengarannya kurang baik. Hingga malam hari, tidak ada satupun orang yang mendengarkannya, sampai-sampai suaranya habis setelah berteriak seharian. Dengan air dan sisa snack yang dibawa, dia masih bisa bertahan hidup pada malam itu. Meskipun Saur tak tahu sampai kapan dirinya di dalam apartemen tersebut. Sebelum tidur, Saur menyalakan senter sebagai tanda SOS, namun percuma juga, tidak ada hasilnya. Di pagi hari ketika terbangun, Saur melihat sisa air minumnya yang terjatuh. Saur mencoba tenang sambil mengecek air dan saluran listrik di gedung itu. Namun, semuanya belum juga berfungsi. Melihat hal itu, Saur langsung mencoba membuka pintu tersebut dengan segala cara. Take this! Namun hasilnya percuma juga. Lalu dia melemparkan sebuah TV untuk memberikan sinyal bahwa ada orang di atas. Namun tidak ada hasilnya sama sekali. Kemudian Saur berteriak kembali dengan sisa suara yang ada.
Saat Sahur memakan sisa kue yang dia miliki, dia melihat ada tumpukan kardus di kitchen set. Dia mempunyai ide untuk menulisnya dengan menggunakan pasta gigi miliknya, dan dia berharap kalau tulisannya bisa ditemukan oleh orang lain agar segera menolongnya. Lemparan pertama jatuh berada di genteng rumah warga. Lemparan kedua mendarat di atap sebuah gedung yang berdekatan dengan apartemennya. Yang ketiga, Sahur menulisnya dengan menggunakan darah bekas lukanya, dikarenakan sisa pasta gigi milik Sahur telah habis. Saat lemparan ketiga, Sahur menunggu di depan balkon sambil berharap ada yang mengetahuinya. Pada malam hari, Sahur melihat ada seorang wanita yang sedang mengangkat jemuran, dan harapan terbesar Sahur adalah wanita tersebut bisa mengambil tulisan yang dia buat. Namun, sangat disayangkan, wanita tersebut tidak melihat tulisan yang dibuat oleh Sahur. Saat menuju dapur, Sahur pingsan karena Sahur memiliki fobia yang tinggi terhadap tikus. Lari ada wibu. Sahur yang pingsan pun mendengar suara air. Namun Sahur ingin menangis karena melihat air yang mulai berhenti dikarenakan masih ada seekor tikus yang berada di bawah wastafel itu. Lalu dengan beberapa sisa kardus, Sahur kembali membuat tulisan dengan menggunakan darahnya dan menjatuhkannya di dekat Pak Tua yang menjaga gedung tersebut. Ketika Pak Tua mengambil tulisan tersebut, dia tidak yakin kalau ada orang yang berada di dalam gedung tersebut dan menghiraukan tulisan tersebut. Di sore hari, Sahur melihat wanita kemarin yang ingin mengambil jemurannya lagi. Bermodalkan ketapel yang dibuat dari tali kolor miliknya, Sahur menembaknya di dekat genteng wanita itu. Namun, lagi-lagi keberuntungan belum berpihak kepada Sahur. Lalu, Sahur yang kehausan membongkar semua yang ada di toilet guna untuk mencari air, meskipun beberapa tetes. Saat hari menjelang malam, dirinya membuat tulisan yang bertuliskan help dari beberapa pakaian miliknya. Pagi pun datang. Seperti biasa, Sahur memukul pagar menggunakan panci, supaya ada orang yang melihatnya. Tiba-tiba, wanita itu menemukan tulisan yang dibuat oleh Sahur. Wanita itu langsung pergi ke tempat gedung itu untuk menyelamatkan Sahur. Sesampainya di dalam, wanita itu bertemu dengan Pak Tua itu dan menanyakan penghuni dalam gedung. Akan tetapi, penjaga bilang kalau tidak ada satupun orang yang berada di gedung ini. Bahkan dirinya bekerja selama 2 tahun terakhir ini. कोई नहीं रहता यहाँ पे। हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता. Mendengar hal itu, wanita itu merasa aneh dengan si penjaga gedung. Akhirnya, wanita tersebut sembunyi-sembunyi melewati tangga darurat. Sahur yang melihat ada wanita yang ingin menolongnya, ia segera pergi ke depan pintu untuk memberitahu menggunakan suara kalau ada dia di sana. Saat di tengah perjalanan, wanita tersebut tidak yakin dengan hal tersebut. Apakah ada orang atau tidak? Entah apa yang ada di dalam pikiran wanita tersebut. Akhirnya dia turun dan segera meninggalkan Sahur beserta tulisannya. Di sisi lain, Sahur masih berharap pada wanita itu untuk menolongnya. Secara terus-menerus, dirinya memukuli pintu dan dia berusaha berteriak meskipun suaranya telah habis. Sahur yang melihat wanita itu pulang merasa frustasi dan merasa bersedih, dikarenakan wanita itulah harapan Sahur satu-satunya. Sahur yang termenung mempunyai ide untuk membakar pakaian dan kasurnya dengan harapan api terlihat oleh penduduk sekitar. Tetapi percuma saja, meskipun sampai habis apinya, tetap saja tak ada orang yang datang. Saat pagi, Sahur memiliki keputusan yang amat sulit. Dirinya terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk menghilangkan haus dan dahaganya, hingga akhirnya dia muntah-muntah dan pingsan. Saat tersadar, Sahur mendengar hujan turun dengan amat deras. Melihat hal itu, dirinya segera meminum dan mengumpulkannya dengan sebanyak-banyak mungkin. Keesokan harinya, Sahur hanya bermodalkan ketapel untuk menembak burung untuk dimakan. Lalu dia memasaknya meskipun sudah makan tikus dulu sebelumnya. Beberapa hari berlalu, dia mengumpulkan alat-alat untuk memotong pagar agar dirinya bisa turun melewati lantai-lantai apartemen itu. Sedikit saja ia melakukan kesalahan, Sahur akan terjatuh mati. Itulah resikonya dan memang tak akan ada pilihan yang lain. Hari demi hari dia lewati sambil memotong pagar menggunakan kipas, memakan semut, apapun itu ia lakukan agar bisa bertahan hidup supaya rencananya berhasil. Hingga suatu hari dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Sahur berhasil memotong besi pagar yang selama ini dipotong sedikit demi sedikit. Perlahan dia menuruni pagar besi yang tipis. Setelah melewati beberapa lantai, jalan pun terputus dikarenakan pagar besi tempatnya ia berpijak berjarak cukup jauh. Tak ingin sia-sia, Sahur melepas ikat pinggangnya untuk dijadikan tali agar dia bisa mencari pijakan yang cukup jauh. Dengan tenaga yang sudah terkuras, perlahan Sahur berhasil turun
menemukan pijakan. Tak cukup sampai di situ, Saur masih berjalan di atas besi balkon yang sangat tipis. Saat menepi, pintu ruangan tersebut terkunci. Namun, pintu itu berhasil kebuka karena ditendang olehnya. Saat sampai pintu depan ruangan itu ternyata tidak terkunci dan akhirnya Saur berhasil keluar dari ruangan itu. Setelah keluar, dirinya bergegas menuju lift untuk turun. Namun lift tidak berfungsi. Tanpa pikir panjang, Saur langsung pergi melewati tangga darurat. Sesampainya di bawah, Saur sempat terlihat penjaga apartemen itu yang sedang santai. Lalu Saur meninggalkan apartemen dengan kondisi fisik yang sangat lemas dan kurus. Scene beralih, terlihat Nuri yang datang menjenguk Saur. Pada saat itu, dia melihat Nuri yang sudah menggunakan cincin pernikahan, yang dimana hal itu membuat Saur semakin terpuruk. Beberapa hari kemudian, Saur yang sedang bekerja di perusahaan yang baru menyempatkan diri untuk kembali ke gedung tempat dia terkurung dulu. Hal itu dia lakukan untuk mengenang hal-hal tersulit dalam hidupnya dan bahkan dirinya diberi kesempatan yang lebih baik. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video yang kujelaskan. Semoga kalian terhibur dan paham ya dengan yang kujelaskan video kali ini. Semoga puasa kalian sehat ya. Semoga juga puasa kalian lancar, nggak ada kendala sama sekali. Terus bagi kalian yang mau request film atau ada rekomendasi film, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan segan-segan buat komen ya, kasih saran juga kritik supaya channel itu bisa berkembang lebih baik ke depannya, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat notif ketika kita upload video, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. See you in the next video. Bye-bye.